Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar mata kuliah aljabar linear. Kita akan belajar mengenai sistem persamaan linear. Jadi dalam kehidupan sehari-hari pernah tidak ketemu dengan masalah seperti misalnya saya punya lahan parkir seukuran 52 meter persegi, terus lahan parkir tersebut hanya dapat menampung misalnya 10 mobil, kalau misalnya yang diparkir mobil ukuran Avanza itu ukuran yang digunakan 9 meter persegi, terus kalau yang digunakan mobil Agya itu yang digunakan 4 meter persegi. Itu contoh masalah yang berhubungan dengan sistem persamaan linear. Jadi kita diharuskan mencari berapa banyak mobil Avanza yang bisa terparkir dan berapa banyak mobil Agya yang bisa terparkir. Itu contoh paling sederhana yang digunakan ketika kita bertemu masalah sistem persamaan linear. Nah, sekarang persamaan linear, jadi persamaan umumnya itu persamaan umum sistem persamaan linear itu adalah A1 X1 tambah A2 X2 tambah A3 X3 sampai AN XN ini sama dengan B. Jadi artinya akan ada N variabel, akan ada sebanyak N variabel yang mana A1, A2 sampai AN itu adalah konstanta, X1, X2 sampai XN itu variabelnya. Nah, solusinya ini nanti akan berbentuk X1 sama dengan misalnya S1, X2 sama dengan S2. Jadi untuk variabel 1 solusinya S1, variabel kedua solusinya itu S2. Nah, di sini kan dari judul itu tertera linear. Jadi karena materi yang diajarkan sekarang adalah SPL, yaitu sistem persamaan linear. Jadi kata kuncinya adalah linear. Linear itu ketika suatu persamaan itu atau suatu pertidaksamaan atau suatu persamaan itu pangkat variabel paling tinggi adalah 1. Jadi pangkat variabel paling tinggi adalah 1. Misalnya X tambah Y sama dengan 5. Ini sistem persamaan linear karena pangkat tertinggi untuk X dan Y itu adalah 1. Sedangkan X kuadrat tambah Y sama dengan 5 itu sudah bukan linear. Kenapa? Karena pangkat tertinggi itu adalah 2. Terus, nah bagaimana kalau X1 tambah X2 tambah X3 dan seterusnya sama dengan 7, misalnya sampai XN. Apakah ini persamaan linear? Iya, persamaan linear karena pangkat variabel tertinggi adalah 1. Jadi kapan ada pangkat yang tidak 1, disitulah dia sudah bukan persamaan linear. Nah, sekarang bagaimana dengan 3X tambah 2Y kurang Z tambah XZ sama dengan 4. Apakah ini persamaan linear?
Kalau yang ini kan memang pangkatnya paling tinggi 1, yang ini juga pangkatnya paling tinggi 1. Tapi di sini ada perkalian dua variabel. Perkalian dua variabel itu mengakibatkan pangkatnya bisa saja lebih dari 1, sehingga untuk persamaan ini bukan sistem persamaan linear. Nah, bagaimana kalau akar X1 tambah 2X2 tambah 3X3 sama dengan 5? Nah, memang X2 paling tinggi X2 dengan X3 pangkatnya karena berpangkat 1. Akan tetapi ada X1 yang memiliki pangkat 1/2. Kalau pangkat 1/2 ini juga bukan linear, walaupun pangkat tertingginya 1. Jadi, yang ini bukan persamaan linear. Jadi, baru dikatakan persamaan linear itu ketika semua variabel pangkat paling tinggi adalah 1. Itu yang harus diperhatikan. Perlu diperhatikan untuk sistem persamaan linear itu say no to ke hasil kali variabel. Jadi ketika ada hasil kali variabel, dia sudah bukan sistem persamaan linear. Terus ada bentuk akar, juga bukan persamaan linear. Terus variabel dengan pangkat lebih dari 1 juga bukan persamaan linear. Terus persamaan yang melibatkan trigonometri juga bukan persamaan linear. Yang melibatkan logaritma juga bukan persamaan linear. Fungsi eksponensial juga bukan sistem persamaan linear. Selanjutnya, jenis-jenis solusi persamaan linear. Jenis-jenis solusi persamaan linear itu ada yang tepat satu solusi, tidak berhingga banyaknya solusi, tidak memiliki solusi. Tidak memiliki solusi. Nah, ketika ini semua ada, ini dinamakan konsisten. Yang konsisten itu tadi yang ini, satu solusi dengan tidak berhingga solusi, karena dia punya solusi. Kalau dia tidak memiliki solusi, itu dinamakan tidak konsisten. Jadi, kalau kita membahas sistem persamaan linear yang konsisten, berarti artinya dia paling tidak memiliki satu solusi atau tidak berhingga banyaknya solusi. Tapi ketika dia tidak memiliki solusi, itu dikatakan sistem persamaan linearnya tidak konsisten. Gambarnya untuk yang sistem persamaan linear dengan pada sistem persamaan linear untuk yang memiliki satu solusi ini contohnya satu solusi. Kalau digambarkan dalam diagram Cartesius, ini Y, ini X. Jadi namanya sistem persamaan linear, di mana-mana sistem itu artinya ada lebih dari satu persamaan linear. Jadi ketika hanya satu, itu dia bukan sistem. Ketika dia lebih dari satu persamaan linear, itu baru dinamakan sistem persamaan linear. Terus yang untuk tidak berhingga banyaknya solusi, itu artinya sistem persamaan linearnya itu dia saling berimpit. Jadi ada dua garis. Ini sebenarnya ada dua garis yang berimpit pada satu daerah. Jadi ada tak terhingga banyaknya solusi. Nah, kalau yang tidak ada solusi itu contohnya ini. Jadi dia tidak akan bertemu karena
kedua garis itu saling sejajar. Kalau yang ini kedua garis saling berimpit, jadi ada garis L di sini, ada garis G. Di sini kedua garis dinamakan saling berpotongan. Jadi dia saling berpotongan, makanya dia bisa memiliki satu solusi. Selanjutnya contoh. Carilah sistem carilah persamaan linear berikut ini. Contoh yang pertama ini sih, X tambah 3Y sama dengan 7, 2X tambah Y sama dengan 9. Waktu SMA kita diajarkan cara eliminasi substitusi. Jadi kita bisa pakai cara eliminasi substitusi. Ini baris ini kita kalikan 2, ini dikalikan 1, ini jadi 2X tambah 6Y sama dengan berapa nih? 14. 4X tambah yang bawah tidak perlu dikali 2, dia dikali 1, 2X tambah Y sama dengan 9. Ini dikurang jadi 5Y sama dengan 5, berarti Y sama dengan 1. Y sama dengan 1, sekarang kita akan mencari X-nya. X tambah 3 kali 1 sama dengan 7, berarti X sama dengan 7 kurang 3, X sama dengan 4, sehingga solusinya adalah 4,1. Solusi sistem persamaan linear tersebut adalah 4,1. Nah, bagaimana dengan sistem persamaan linear yang seperti ini? 4X kurang 2Y sama dengan 1, 2X kurang Y sama dengan 9. Ini yang atasnya kali 1, ini yang atasnya kali 2, supaya yang ini nanti bisa dijadikan 0. Jadi 4X kurang 2Y sama dengan 1, 4X kurang 2Y sama dengan 18 kurang. Nah, di sini terlihat ini kan sama-sama di depannya, variabelnya sama-sama ini 4X kurang 2Y, ini juga 4X kurang 2Y. Logikanya secara matematis kalau yang 4 di sini keduanya sama, harusnya nilai di sininya juga harus sama. Tapi karena ini tidak sama, yang di atas sistemnya 1, yang di bawah 18. Di sini harusnya 2. Yang di atas 2, di sini 18, jadi 2 dengan 18 kan tidak sama, makanya nanti dia itu solusinya tidak memiliki solusi. Tidak memiliki solusi. Kenapa? Karena yang ini tidak konsisten. Yang di atas 2, yang di bawah 18, itu yang dinamakan tidak konsisten. Padahal yang di sininya sama. Terus selanjutnya, contoh selanjutnya itu kalau misalnya kita punya sistem persamaan linear seperti ini. X tambah Y kurang Z sama dengan 5. X tambah 2Y tambah Z sama dengan 4. 2X kurang Y tambah 2Z sama dengan 8. Sorry. Jadi bagaimana kalau banyaknya variabel lebih besar daripada banyaknya persamaan linear? Jadi kalau misalnya sistem persamaan linear kita hanya ada 2 persamaan, sedangkan variabelnya ada 3, itu berarti nanti solusinya seperti ini. X tambah Y kurang Z sama dengan 5. X tambah 2Y tambah Z sama dengan 4. Ini kita langsung saja karena ininya sudah sama. Jadi dikurangkan supaya yang X-nya ini 0. Sehingga diperoleh Y kurang 2Y itu sama dengan minus Y. Minus Z kurang minus Z itu minus 2Z sama dengan 5 kurang 4, 1. Berarti minus Y sama dengan 1 tambah 2Z
Berarti Y-nya sama dengan minus 1 kurang 2Z. Nah, bagaimana selanjutnya di substitusi ke persamaan yang ini? Substitusi nilai Y sama dengan min 1 kurang 2Z ke persamaan pertama, diperoleh X kurang 1 kurang 2Z kurang Z sama dengan 5, sehingga X kurang 1 kurang 3Z sama dengan 5, X kurang 3Z sama dengan 6, X sama dengan 3Z tambah 6. Nah, terus kan tidak ada lagi persamaan, sehingga Z-nya itu nanti kita misalkan dengan suatu parameter S ini parameter yang angkanya bisa diganti dengan angka apapun. Jadi S itu elemen real, jadi semua angka selama dia real bisa disubstitusikan dengan Z, sehingga nanti X itu sama dengan 3S tambah 6, terus Y itu sama dengan minus 1 kurang 2S. Letak tak terhingganya di mana? Z ini bisa digantikan dengan apapun toh. Jadi dia bisa diganti dengan 0, bisa diganti 1, sampai tak terhingga. Otomatis X dengan Y, Z juga itu bisa diganti dengan tergantung disesuaikan dengan nilai Z, tergantung dengan nilai S. Jadi sehingga untuk sistem persamaan linear ini itu dia tidak berhingga banyaknya solusi. Dia tidak berhingga banyaknya solusi. Salah satu penanda untuk kasus tidak berhingga banyaknya solusi adalah karena banyaknya variabel lebih besar daripada banyaknya sistem persamaan. Nah, sekarang selanjutnya adalah selain eliminasi dan substitusi, adakah cara lain? Ada, namanya metode eliminasi Gauss-Jordan. Metode eliminasi Gauss-Jordan. Contohnya, jadi kalau misalnya kita punya sistem persamaan linear seperti ini, AX tambah BY tambah CZ sama dengan S1, DX tambah EY tambah FZ sama dengan S2, GX tambah HY tambah IZ sama dengan S3. Ini misalnya kita punya sistem persamaan linear seperti ini. Gauss-Jordan eliminasi Gauss-Jordan. Ini metode Gauss-Jordan. Kita ubah sistem persamaan linear ini menjadi sebuah matriks yang berbentuk ADG, BEH, CFI, S1, S2, S3. Nah, kita ubah dari sistem persamaan linear yang ini di atas menjadi matriks seperti ini. Nah, selanjutnya ini lihat, ini A yang diambil itu konstantanya. Yang X, Y, Z-nya tidak perlu. B, C. Nah, selanjutnya jadi tujuan akhirnya adalah bagaimana caranya supaya yang di bagian sini itu berubah menjadi matriks identitas 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Terus nanti ini ada angka baru T1, T2, T3. Nah, nanti solusinya itu berupa X sama dengan T1, Y sama dengan T2, Z sama dengan T3. Ini nanti yang akan menjadi solusinya. Jadi persamaan umum, jadi bentuk umum Gauss-Jordan itu seperti ini. Jadi kalau kita punya sistem persamaan linear seperti ini, terus
Pertama kali yang dilakukan adalah memindahkan sistem persamaan linear ke dalam bentuk matriks. Terus selanjutnya matriks yang sebelah kiri ini yang berbentuk persegi ini nanti akan diubah menjadi bentuk matriks identitas. Yang solusinya nantinya akan berupa X. Untuk X itu solusinya T1, Y, T2, dan Z, T3. Itu tadi bentuk umum metode eliminasi Gauss-Jordan. Bagaimana caranya dari kalau misalnya kita punya tadi matriks seperti ADGX, ADG, A, B, C, S1, D, E, F, S2, G, H, I, S3. Nah, untuk melakukan metode eliminasi Gauss-Jordan, yang pertama harus dikerjakan adalah entry yang ini. Jadi di bagian diagonal paling atas. Jadi yang entry ini harus dipastikan bernilai 1. Itu harus dipastikan dia bernilai 1. Terus selanjutnya adalah memastikan pada kolom yang sama tapi baris yang berbeda. Ini yang D dengan G itu tahap kedua adalah memastikan dia diubah menjadi 0. Kalau ini dia diubah menjadi 1, yang ini dia diubah menjadi 0. Nah, begitu juga selanjutnya. Kita pindah ke kolom berikutnya. Kolom berikutnya itu yang ini, yang E. Jadi setiap kita pindah, yang paling pertama dikerjakan adalah yang bagian diagonalnya. Bagian diagonalnya itu yang E. Nah, yang E ini akan dirubah menjadi 1. Sedangkan yang baris yang lain itu akan diubah menjadi 0. Begitu juga yang ini yang akan diubah menjadi 1, oke. Dan yang ini akan dirubah menjadi 0. Jadi yang diagonal ini perhatikan, semua yang diagonal itu akan dirubah menjadi 1. Selain diagonal itu akan dirubah menjadi 0. Jadi selain diagonal dia akan menjadi 0. Cara mengubah menjadi 1, untuk menjadi 1 itu hanya boleh dikali atau dibagi. Terus untuk mengubah menjadi 0 hanya boleh dengan penjumlahan atau pengurangan. Perhatikan. Jadi kalau untuk mengubah menjadi 1 hanya boleh dengan operasi kali atau bagi. Sedangkan 0 hanya boleh dijumlah atau dikurang. Terus catatan, apabila kita mau menukar misalnya baris 1 dengan baris 2 itu diperbolehkan dengan tujuan misalnya kalau misalnya kita punya persamaan begini 31, 02, 14, 56, min 7 X, Y, Z. Nah, di sini kan 3, di sini 1. Jadi boleh ditukarkan antara baris kedua dengan baris ke-1, tapi dengan syarat semua yang di baris kedua harus bertukar dengan semua yang di baris ke-1. Jadi kita akan punya 114Y dengan 302X 56-7Z ini. Lihat, ini semua yang di sini merupakan awalnya dari baris 2 dan semua yang di baris 2 tadi itu asalnya dari baris 1. Jadi yang ditukar
bukan hanya entry yang diinginkan, tetapi semua keseluruhan baris harus ditukar. Contoh, X1 tambah X2 tambah 2X3 sama dengan 8, dan X1 tambah ini kalau kita ubah ke dalam bentuk matriks dia menjadi 1, 1, 2, 8. Ini jadi min 1, 2, 3, 1. Ini jadi 3, min 7, 4, 10. Ini matriksnya. Nah, sesuai aturan tadi pengerjaan Gauss-Jordan, jadi yang di sini itu harus diubah menjadi 1. Nah, karena kebetulan dia sudah 1, berarti baris yang ini tidak akan diganggu-gugat lagi. Jadi dia sudah fix seperti itu. Nah, yang kita pindah selanjutnya ke yang di bawahnya. Yang di bawahnya itu akan dirubah menjadi 0. Caranya, ini kan di sini koefisiennya min 1. Berarti baris kedua itu ditambah dengan baris ke-1. Kenapa? Baris kedua kan min 1. Baris ke-1 1, min 1 tambah 1 itu kan sama dengan 0, jadi sudah mewakili. Nah, selanjutnya baris 3. Jadi yang untuk bagian sini itu yang bagian yang akan dirubah. Jadi baris yang akan dirubah, sedangkan yang di sini itu adalah baris yang tetap. Nah, di sini kan B3, baris ketiga itu koefisien yang mau dirubah adalah si angka 3 ini, entry 3. Nah, jadi di konstanta di depan B1 itu kita taruh 3, dan karena dia tandanya di sini plus, ini plusnya ada tapi tidak kelihatan. Itu diganti jadi minus. Jadi lawannya. Jadi kalau di sini plus, di sini dia minus, tapi kalau di sini dia minus, di sini jadi plus. Terus yang tetap adalah yang entry diagonalnya pada posisi diagonal adalah 1. Yang di sini adalah yang akan dirubah menjadi 0. Nah, baris kedua ditambah baris 1. Jadi karena baris 1 tetap jadi 1, 1, 2, 8. Terus baris kedua tambah baris ke-1 berarti min 1 tambah 1 itu 0. 2 tambah 1 itu 3. 3 tambah 2 itu 5. 1 tambah 8 itu 9. Nah, ini kalau ini harus dicakar. B3 dikurang 3B1. B3 kurang 3B1. B3 tulis semua dulu. Min 3, min 7, 4, 10. Kurang. 3 kali B1. 3 kali B1 yang ini, kita mulai dari yang ini yang paling depan. Jadi kita selalu mulai dari yang paling depan. Kurang 3. Kurang 3 kali ini. B1 itu 1. 3 kali 1, ini 3 kali 1, karena ini entry kesininya 1, terus selanjutnya 2, berarti 3 kali 2, terus sini 8, sini jadi 3 kali 8. Min 3, bukan min 3 di sini, tadi awalnya dia plus, jadi di sini plus 3. 3 kurang 3 itu jadi 0. Terus min 7 kurang 3 jadi min 10. 4 kurang 6 min 2. 10 kurang 24 itu min 14. Jadi saya punya matriks baru. Tadi ini matriks baru. Ini 1, 1, 2, 8 karena baris 1 tadi tetap. Ini tadi hasil dari B2 ditambah B1. Ini min 1 tambah 1, 2 tambah 1, 3 tambah 2, 1 tambah 8. Terus yang ini kita tulis ulang yang di sini. Jadi 0 min 10, 0 nanti dikira 0. 0
0, min 10, min 2, min 14. Ini sudah 0 semua. Selanjutnya adalah berdasarkan aturan Gauss-Jordan tadi, selanjutnya yang dikerjakan adalah yang ini. Ketika dia berada di posisi entry diagonal, berarti dia akan diubah menjadi 1. Diubah menjadi 1 itu syaratnya dia hanya boleh diperkenankan dengan operasi perkalian dan operasi pembagian. Jadi karena di sini dia 3, untuk menjadi 1 berarti 3 baris kedua baris kedua itu harus dibagi 3. Jadi ini artinya semua baris kedua akan dibagi dengan 3. Sehingga matriks baru yang kita punya karena baris pertama dengan baris ketiga tetap 1, 1, 2, 8, 0, min 10, min 2, min 14 menjadi 0, 1, 5/3 menjadi 9. Kita punya matriks baru seperti ini. Untuk selanjutnya yang akan dirubah adalah posisi yang ini dengan yang ini. Karena dia non diagonal berarti dia akan dirubah menjadi 0. Karena dia akan mau dirubah menjadi 0 berarti operasinya akan sama dengan seperti ini. Sisanya dilanjutkan oleh adik-adik mahasiswa yang nantinya harusnya hasil akhirnya itu X1 solusinya adalah 3, X2 solusinya 1, X3 solusinya 2. Materi selanjutnya adalah matriks. Jadi kita mulai dari ukuran matriks. Ukuran matriks itu ditandai dengan M kali M, di mana M adalah banyaknya baris dan N banyaknya kolom. Jadi kalau misalnya kita punya matriks A, B, C, D, maka ukurannya adalah 4. Salah. Jadi ukurannya adalah harusnya barisnya kan ini barisnya 1. Jadi barisnya 1 kali kolomnya 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 kolom. Jadi ukurannya 1 kali 4. Terus operasi matriks yang pertama itu ketika dua matriks dikatakan sama, A sama dengan B, artinya jika ukuran matriks sama dan semua elemen-elemen di dalam matriks sama. Jadi kalau misalnya jadi di dalam matriks ada yang seperti ini, A11, A12, A13 sampai A1M. Ini A21, A22, A23 sampai A2M. Ini AN1 artinya kolom ke N. Ini AN2 sampai AN2. Ini sampai AN3. ANM. Jadi matriks ini adalah matriks yang berukuran N kali M, banyaknya baris ada N, dan banyaknya kolom ada M. Nah selanjutnya, apa artinya kalau saya punya A13? A13 ini artinya entry matriks yang di posisi baris pertama dan kolom ketiga. Jadi A13 nih baris ke-1 dan di kolom ketiga.
Oke, kembali ke matriks yang dikatakan matriks yang sama itu adalah matriks yang ukuran baik ukuran maupun entry-entry penyusun matriks itu sama. Jadi ukurannya sama, entry-entry dalamnya juga harus sama. Jadi misalnya jadi contohnya misalnya saya punya A sama dengan 213x dan B sama dengan 2134. Karena dikatakan A sama dengan B, artinya entry A11 baris 1 kolom ke 1 sama 2, baris kedua kolom ke 1 sama 3. Ini baris kedua, baris pertama kolom kedua juga sama-sama 1, maka nilai X harusnya adalah 4 kalau dia matriks yang sama. Lalu selanjutnya di dalam matriks ada bisa juga dilakukan operasi penjumlahan dan pengurangan. Jadi misalnya saya punya matriks A tambah B dan A kurang B. A tambah B dan A kurang B bisa dikerja ketika kedua matriks berukuran sama, berukuran atau berordo sama. Jadi kalau A ukurannya M kali N, maka B-nya juga harus berukuran M kali N. Bagaimana kalau A M kali 1 terus mau dijumlahkan dengan matriks B 2 kali 2? Tentu saja tidak bisa, tidak sama karena ukurannya tidak sama, sehingga tidak bisa dilaksanakan operasi penjumlahan maupun operasi pengurangan. Perkalian matriks itu syaratnya adalah matriks yang A ini harus berukuran M kali N, terus matriks yang B berukuran N kali R. Nah, baru bisa dilakukan operasi perkalian ketika banyaknya kolom di A itu sama dengan kolom di A, dengan barisnya di B sama dengan banyaknya bukan entry-entrynya tapi banyaknya kolom di A sama dengan banyaknya baris di B. Baru bisa dilakukan operasi perkalian yang menghasilkan matriks AB berukuran M kali AB berukuran AB berukuran M kali R, yang mana yang N-nya ini nanti akan dihilangkan, dilebur sehingga menjadi AM kali R. Contoh, matriks 2 1 1 2 dikalikan dengan matriks 1 0 5 min 1. Jadi ini baris yang di sini dikalikan dengan kolom yang di B. Jadi 2 kali 1 ditambah 0 ditambah 1 kali 0. Terus untuk yang di bawahnya kita gunakan baris kedua, 1 kali 1 tambah 2 kali 0. Untuk yang di sini itu kita pakai baris pertama, tapi kolom kedua di B berarti 2 kali 5 tambah 1 kali min 1
Yang ini 1 kali 5 tambah 2 kali min 1. Yang hasilnya adalah 2, 1, ini 2 kali 1 tambah 0, 2, 1 kali 1, 1 tambah 0, 1, terus ini 10 kurang 1, 9, ini 5 kurang 2 itu sama dengan 3. Jadi kita punya matriks 2, 9, 1, 3 dengan ukuran, karena yang tadi ini 2 kali 2, yang ini juga 2 kali 2, sehingga yang ini melebur dengan yang ini menghasilkan matriks berukuran juga 2 kali. Masalahnya adalah di matriks sifat komutatif tidak berlaku. Jadi A kali B itu tidak sama dengan B kali A. Sehingga ketika kita mengalihkan kedua matriks ini, jadi kalau misalnya A kali B dulu, terus B kali A, otomatis akan menghasilkan dua matriks yang berbeda, bahkan bisa saja dua matriks yang berbeda ukuran. Jadi kalau kita punya matriks A ditranspozkan, ini simbolnya untuk transpos, simbol A transpos itu ada pangkat T-nya. Artinya ditranspos itu matriks bagian yang tadinya baris itu dirubah menjadi kolom, yang kolom dirubah menjadi baris. Contohnya misalnya kita punya A2 1 5 0, itu ini matriks A transposnya menjadi 2 1 2 1 5 0. Yang 21 yang kolomnya jadi baris, ini kolom jadi baris, yang barisnya jadi kolom. Sifat-sifat transpos matriks cari sendiri, disertakan di dalam catatan. Selanjutnya, operasi inverse matriks. Untuk matriks 2 kali 2, matriks ukuran 2 kali 2, kita gunakan rumus A inverse. Jadi kalau misalnya kita punya A sama dengan A, B, C, D, A inverse-nya itu sama dengan 1 per determinan A dikali dengan adjoint A. Nah, determinan A ini bisa diperoleh dengan A dikali D dikurang C kali B atau B kali C, terserah, sama aja. Terus adjoint A itu yang tadinya A, B, C, D, jadi A dengan D ditukar, A dengan D ditukar, jadi D di sini, A di sini, yang tadinya A di sini, A di sini, D di sini, yang di sini min C jadi dan menjadi min B, jadi dikalikan minus. Kalau yang ini itu posisinya ditukar. Jadi kita peroleh A inverse itu sama dengan 1 per AD kurang BC dikali adjointnya itu berarti D min C min B dan A. Ini untuk matriks 2 kali 2.
Bagaimana untuk matriks 3 kali 3? 3 kali 3. 3 kali 3 dan seterusnya itu sebenarnya bisa menggunakan cara kofaktor. Minor dan kofaktor. Akan tetapi sepertinya lebih mudah dipahami kalau kita langsung menggunakan Gauss-Jordan eliminasi, yang artinya bisa dikerjakan tidak hanya untuk matriks 3 kali 3 tapi juga untuk ukuran yang lebih dari 3 kali 3, 4 kali 4, 5 kali 5, n kali n, dan seterusnya. Oh iya, masalahnya adalah matriks inverse baru bisa dikerjakan, baru dapat dikerja, suatu matriks invertible atau memiliki inverse itu jika determinan matriks tersebut tidak sama dengan 0. Jadi harus dipastikan sebelum mencari inverse matriks itu memastikan bahwa determinannya itu tidak sama dengan 0. Selanjutnya kita akan mencari inverse matriks 4 dan 5 kali 5 dengan menggunakan metode Gauss-Jordan. Jadi kalau misalnya saya punya matriks 1 2 3 1 2 1 5 min 1 0 itu disuruh cari inverse-nya. Oh ya, simbol inverse itu pangkat min 1. Kalau transpose tadi pakai pangkat T, kalau inverse pakai pangkat min 1. Jadi kalau saya mau pakai eliminasi Gauss-Jordan, saya tuliskan kembali matriks tersebut, terus saya tambahkan dengan matriks identitas. Jadi nanti yang jadi inverse-nya matriks itu akan berada di sebelah sini. Caranya seperti biasa untuk Gauss-Jordan, itu yang di sini harus dipastikan, yang bagian diagonal harus dipastikan nilainya 1. Di sini harus 1, karena sudah 1 jadi bisa langsung dituliskan 115 100. Terus yang ini, yang di bawahnya untuk bagian yang 2 dengan 3 itu 2 dengan 3 itu akan dibuat menjadi 0. Karena harus dibuat menjadi 0, berarti operasi penjumlahan dengan pengurangan yang berlaku. Berarti yang mau dirubah itu B2, yang mau dirubah B3. Yang tetap lagi-lagi B1, B1. B2 koefisiennya 2, berarti di depannya B1 itu 2. B3 koefisiennya 3, berarti di depannya B1 3. Terus di sini tandanya plus, ini juga plus, sehingga tanda yang di sini menjadi minus, di sini juga minus. Jadi lawannya, kalau di sini minus, di sini plus, di sini plus, di sini minus. Terus habis itu berarti B2 dikurang 2B1. Jadi kalau di coret-coret itu B2 kurang 2B1, 2 kurang 2 sama dengan 0, 2 kurang 2 sama dengan 0, 1 kurang 10 sama dengan min 11. Nah, di sini jadi 0, 0, min 11. Oh, sorry, di sini juga harus ikut. B2 itu, ini juga harus ikut. Berarti 0, 1, 0, dikurang, kurang, 2 kali 1, 2 kali 0, 2 kali 0. Sehingga sini menjadi min 2, 1, 0. Ini min 2, 1,
Jadi diperoleh 0, 0, min 11, min 2, 1, 0. Selanjutnya kita mengerjakan yang baris ketiga. Baris ketiga itu operasinya dikurang 3 baris 1. Baris ketiga itu terdiri dari 3, 1, 0, 0, 0, 1. Jadi semua yang baris ketiga ini 3, 1, 0, 0, 1 dikurang 3, 3, 3, 3, 3 kali B1, 1, 1, 5, 1, 0, 0. Ini sama dengan 0, ini sama dengan min 2, ini sama dengan min 15, ini sama dengan min 3, ini sama dengan 0, ini sama dengan 1. Sehingga diperoleh, dituliskan di matriks barunya itu 0, min 2, min 15, min 3, 0, 1. Nah, selanjutnya, jadi di baris ketiga itu kan yang kolom keduanya itu, yang baris kedua kolom keduanya kan sudah 0. Karena dia sudah 0, itu terus dia harusnya mau dibikin jadi 1. Tapi karena untuk menjadi 1 itu tidak diperbolehkan operasi penjumlahan dan hanya boleh operasi perkalian. Jadi penjumlahan tidak boleh. Yang boleh itu perkalian. Sehingga kita akan menukar baris kedua dengan baris ketiga. Karena baris kedua dengan baris ketiga ditukar, jadi ini 0, min 2, min 15, min 3, 0, 1. Terus yang ini dari baris 2 ini dari baris 3 pindah jadi baris kedua. Terus baris kedua menjadi baris ketiga itu diperoleh 0, 0, min 11, min 2, 1, 0. Ini. Nah, selanjutnya adalah yang ini, yang min 2 akan dirubah menjadi 1. Caranya merubah menjadi 1 itu seperti biasa, hanya boleh dikali atau dibagi. Sehingga baris kedua itu dibagi dengan min 2. Jadi diperoleh baris 1 tetap 1, 1, 5, 1, 0, 0. Ini menjadi 0, 1, 15 per 2, 3 per 2, 0, min 1/2. Ini menjadi 0, 0, min 11. Ini karena tetap jadi tidak diapa-apai. Min 2, 1, 0. Nah, selanjutnya yang bagian sini dengan yang bagian sini harusnya dibuat entry pada baris pertama dan baris ketiga. Untuk kolom kedua itu harusnya keduanya ini harus dibuat menjadi 0. Nah, tapi karena baris ketiga sudah 0, sehingga yang hanya dioperasikan untuk menjadi 0 adalah yang baris pertama saja. Dengan operasi baris ke-1 ini dikurang dengan baris kedua. Ini yang tetap, ini yang berubah.
sehingga diperoleh ini baris ke-1 dikurang dengan baris ke-2, jadi semua baris ke-1 dikurang baris ke-2, ini 1 kurang 0, 1 kurang 1, 5 kurang 15/2, 1 kurang 3/2, 0 kurang 0, 0 kurang min 1/2. Sehingga diperoleh 1, 0, 5 kurang 15/2 itu kan 10/2 dikurang 15/2, berarti menjadi min 5/2. 1 kurang 3/2 itu min 1/2. 0 ditambah 0 dikurang min 1/2 itu berarti 0 tambah 1/2 itu jadi 1/2. Yang ini jadi yang baris kedua tetap 0, 1, 15/2, 3/2, 0, min 1/2, 0, 0, min 11, min 2, 1, 0. Untuk operasi selanjutnya, ini kan yang harus dibuat menjadi 1. Nah, karena ini 1 harus jadi 1 seperti biasa aturan yang ini tadi. Dan kalau ini sudah jadi 1, yang ini lagi mau dibuat menjadi 0. Nah, untuk tugas membuat jadi untuk tugas selanjutnya itu diserahkan kepada adik mahasiswa. Selanjutnya adalah materi operasi untuk determinan. Determinan bisa menggunakan dua cara. Cara yang pertama itu bisa dengan ekspansi kofaktor, bisa dengan cara reduksi baris. Jadi cara reduksi baris adalah bagaimana caranya kita membentuk misalnya matriks A, B, C, D, E, F, G, H, I ini itu menjadi matriks X, Y, Z, 0, W, R, 0, 0, S. Jadi bagaimana caranya supaya salah satu segitiga bawahkah atau nanti segitiga ataskah yang dibuatkan menjadi 0. Itu tujuannya diharuskan menjadi 0 dan nanti determinan matriksnya itu akan menjadi X kali W kali S. Itu untuk yang matriks 3 kali 3 dan cara ini juga berlaku untuk matriks yang lebih dari 3 kali 3. Nah, untuk ekspansi kofaktor. Sebelum mengerjakan ekspansi kofaktor, kita harus mencari minor untuk masing-masing entry. Jadi, kita harus menentukan minornya masing-masing entry. Jadi kalau di ekspansi kofaktor jadi kalau misalnya kita mengerjakan matriks ukuran 3 kali 3 A, B, C, D, E, F, G, H, I itu kita hanya perlu menentukan satu baris sajakah atau satu kolom sajakah. Ingat ya, menentukan satu baris saja atau satu kolom saja. Jadi hanya mencari satu baris saja atau satu kolom saja. Misalnya kita menentukan baris kedua berarti BEH. BEH ini itu misalnya yang terpilih itu B, berarti B dikalikan dengan minornya. Minornya itu ketika yang baris pertama dan kolom pertama itu ditutup. Sehingga minornya menjadi C, H, F, I. Minornya E itu
Minornya selanjutnya minornya E itu menjadi yang ini ditutup dan yang ini ditutup menjadi DGFI. Terus untuk minornya H yang ini ditutup, tersisa ADCF. Nah, selanjutnya ini baru minor, yang ini yang dikatakan minor. Ini minor, ini minor. Selanjutnya ada yang namanya, nah bagaimana dengan kofaktornya? Kofaktornya itu adalah kofaktor berupa tanda minus K atau plus K. Jadi tanda minus atau tanda plus harusnya. Nah, ini jadi kita mulai dari entry 1 kali 1, entry 1,1 baris 1 kolom 1 itu kita beri tanda plus, minus, plus, minus, plus, minus, plus, minus, plus. Sehingga B nanti harus bertanda minus. B harus bertanda minus. E sudah betul plus, E plus, dan yang H harus bertanda minus. Nanti mencari determinan 2 kali 2 kan sudah mudah. Yang tadi sudah diajarkan. C kali I kurang H kali F, D kali I kurang D kali H, H kali F kurang D kali C. Nah, selanjutnya determinan matriks M itu menjadi min B kali hasilnya ini minornya. Ini minor 21. Kenapa? Minornya si BB ini kan entry-nya entry baris kedua kolom ke-1. Makanya dia namanya M21. Ditambah dengan E kali M. E itu entry 2 kali 2, entry baris ke entry 22 baris kedua kolom kedua, terus dikurang H minornya, H itu 23 baris kedua kolom ketiga. Dan tidak selamanya yang ini yang dijadikan tolak ukur. Bisa saja yang ini, bisa juga yang ini, tinggal disesuaikan dengan tanda plus minus plusnya nanti untuk yang di sini disesuaikan. Terus bisa juga pakai kolom, bisa pakai baris. Cara yang paling mudah adalah pilih. Bagaimana caranya? Pilih yang nolnya yang paling banyak. Jadi pilih baris atau kolom yang memiliki nol yang paling banyak, itu nanti yang akan dikerjakan, karena artinya hanya entry yang tidak nol lah yang dihitung, sedangkan yang nol yang lain bisa tidak perlu dihitung determinannya. Misalnya saya punya matriks 3, 1, min 4, 2, 5, 6, 1, 4, 8. Yang paling pertama saya lakukan adalah memilih entry yang mau saya jadikan
standar bakunya. Tadi kan kita sudah pilih baris kedua, sekarang saya akan memilih yang kolom ketiga. Kolom ketiga berarti saya harus mencari minor baris satu kolom ketiga, minor baris kedua kolom ketiga, minor baris ketiga kolom ketiga. Karena ini. Nah, minor untuk baris satu kolom ketiga adalah baris satu ditutup, kolom ketiga ditutup, yang tersisa yang ini. Tersisa 2, 5, 1, 4. Nah, kalau minor 2, 3, minor baris kedua kolom ketiga, berarti yang ini tadi. Berarti baris kedua, ini baris kedua, kolom ketiga ditutup menghasilkan 3, 1, 1, 4. Ini 3, 3, 1, 1, 1, 1, 4. Terus minor 3, 3 berarti baris ketiga, kolom ketiga yang ditutup, berarti tersisa yang ini. 3, 1, 2, 5. Sehingga kita bisa tuliskan min 4, nanti dicari determinan 25, matriks 25, 1, 4 ini, terus ditambah 6, minornya 3, min 1, 1, 4, ditambah 8, minornya 3, 1, 2, 5. Nah, sekarang min 4 kali ini kurang ini kali ini, 8 kurang 5 tambah 6 kali 12 kurang min 1. 1 kali min 1 min 1. Ditambah 8, 15 kurang 2 kali 1, 2. Nah, sekarang tanda yang ini ingat belum dirubah. Tanda yang ini, yang di depan sini belum dirubah. Jadi ini kita tandai dulu. Minus, plus, minus. Sorry. Plus, minus, plus, minus, plus, minus, plus, minus, plus. Berarti ini tanda plus, ini menjadi plus, tetap karena minus kali plus minus. Jadi dia yang tadinya minus tetap jadi minus. Lalu yang ini 6 itu minus, berarti plus kali minus jadinya minus. Ini tidak terpakai lagi. Terus yang ini plus tetap, di sini juga plus, makanya dia nilai tandanya tetap. Jadi min 4 ini jadi min 6, ini jadi plus 8. Min 4, min 6 plus 8. Oke, selanjutnya 8 kurang 5, 3, min 4 kali 3, dikurang 6, 12, min kali min plus, 12 tambah 1, 13, tambah 8 kali 13. Ini sama dengan min 12 kurang 6 kali 13, 6 kali 13, 78, ditambah 104. Ini 104 kurang 12 kurang 2, 9 kurang 1, 8, 82, 92 deh. Oh iya, 92 dikurang 78, kurang 7. Oh iya, ada kesalahan. Jadi di sini tidak ada minusnya. Jadi yang di sini tidak pakai minus, di sini tidak pakai minus.
Jadi 12 kurang 1 itu sama dengan 11. Sorry. 12 kurang 1 itu sama dengan 11. Berarti 104 kurang 12 itu 92, dikurang 66, 12 kurang 6, 6, 8 kurang 6, iya 26. Ya, jadi yang benar ini, yang ini salah. Ini. Jadi determinannya itu sama dengan 26. Nah, tugasnya adik mahasiswa itu cari berdasarkan pakai aturan yang lain. Pakai standar yang lain. Kalau saya kan sudah kerja yang berdasarkan ini. Kalau adik mahasiswa nanti minornya diganti, entry-entry-nya diganti, jadi kofaktornya juga berubah. Nanti itu saya yang kasih soal berdasarkan absen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.